few moments later. Jadi yang saya ingin jelaskan sekarang adalah tentang sakit kepala sekunder. Jadi terkadang kita sering meremehkan yang namanya sakit kepala. Orang-orang sering berpikir bahwa sakit kepala itu ya sudah ada sakit kepala biasa yang tidak dihiraukan oleh orang-orang. Tapi sakit kepala ini, kenapa saya membawa judul sakit kepala? Karena hampir semua kita ini pernah merasakan sakit kepala dan sering merasakan sakit kepala. Hampir setiap hari kita sakit kepala. Benar tidak? Benar ya? Benar. Dan saya menganalisis, kalau tujuan saya sosialisasi adalah anak muda, maka saya melihat dan saya menganalisis, saya mencari tahu apa yang menyebabkan anak muda itu sakit kepala. Dan ternyata hasil riset saya, ya, hasil riset saya itu orang-orang terkena sakit kepala ini karena ada faktor lain. Contoh gadang, contoh terus minum alkohol, stres, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan orang sakit kepala. Sehingga saya mengambil judul sakit kepala sekunder. Pengertian. Kalau pengertian sakit kepala ini mungkin semua kita sudah tahu ya. Sakit kepala, rasa sakit di dalam kepala. Ya sudah. Sakit kepala ini rasa sakit di dalam kepala. Ya. Jadi itu pengertian dari sakit kepala. Sakit di dalam kepala. Jadi itu pertama. Terus yang kedua, apa itu sakit kepala sekunder? Ada yang mau bicara apa? Sakit kepala sekunder. Yang ada penyebabnya. Angkat tangan. Jadi disebabkan ada masalah lain di dalam tubuh. Ya baca kan. Jadi kepala sekunder itu kembali ke PPT ya. Sakit kepala sekunder adalah sakit kepala yang disebabkan oleh masalah lain di dalam tubuh. Seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, ada faktor lain yang menyebabkan sakit kepala. Nah, ada beberapa faktor sekarang yang akan saya jelaskan. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sakit kepala itu. Pertama, kurang tidur. Ada yang kurang tidur? Semuanya tidur. Terus yang kedua, stres. Ada yang stres? Mungkin stres karena diputusin pacar. Ada yang Ada yang diselingkuhin. Ada yang diselingkuhin. Stres masalah pelajaran. Terus yang ketiga, minum alkohol. Mungkin karena minum alkohol ini kalau minum alkohol lebih ke putra ya, lebih ke laki-laki. Sekarang kita lihat satu-satu. Pertama, sakit kepala karena kurang tidur. Sakit kepala karena kurang tidur ini diakibatkan karena waktu tidur yang tidak cukup. Ada yang tahu nggak di sini? Berapa waktu tidur yang cukup? 10 Ya, berapa jam? Siapa namanya? Dicapi. Saya. Iya. Siapa namanya? Nisa. Jadi memang benar tadi itu ya yang disampaikan. Kita manusia itu membutuhkan istirahat 8 sampai 9 jam di dalam satu hari. Kalau nantinya tidur kita ini berkurang di dalam 8 sampai 9 jam itu, maka nanti kemungkinan besar itu yang menyebabkan kita sakit kepala. Tapi permasalahannya adalah kita tidur pada siang hari atau malam hari? Malam. Sekarang misalkan kalau kita tidak tidur malam hari, kita tidur di pagi hari 12 jam misalkan di siang hari itu, Tetap keturunan kita tetap sakit kepala atau tidak? Apa yang menyebabkan kita tetap sakit kepala? Kan kita sudah tidur lebih dari batas normal tidur manusia. Karena tidak waktu Ya, memang betul. Karena tidur di siang hari itu adalah bukan waktu kita untuk tidur. Kita sebagai manusia itu, tubuh kita ini juga perlu istirahat. Karena organ-organ di dalam tubuh kita ini dia bekerja layaknya mesin.
dia tidak bekerja dan dia istirahat pada malam hari. Sekarang kalau mesin tetap bekerja di 24 jam, rusak atau tidak? Rusak. Rusak kan? Begitu juga dengan organ tubuh kita di dalam. Kalau kita tidak tidur di malam hari, kalau kita tidak membiarkan dia istirahat, maka dia juga akan rusak. Mati mau kan? Berawal dari sakit kepala, teman-teman. Lalu kita mati nanti ya. Amal ibadah kita tidak cukup. Neraka terus kan belah. Ya, berat, sehingga jangan meremehkan sakit kepala itu. Pertama kurang tidur. Jadi tubuh kita, tubuh manusia itu pada malam hari itu diciptakan untuk istirahat. Nah, apalagi wanita. Wanita itu fisiknya lemah. Fisik wanita itu lemah, makanya sering nangis. Ada juga Samsul. Saya sering nangis. Sana. Saya kira nangis. Ya, makanya wanita itu sering nangis karena fisiknya lemah. Lalu pada malam hari tubuh kita ini waktunya untuk istirahat. Kita gunakan untuk begadang. Sudah lemah, kembali diperlemah. Sehingga wanita-wanita yang begadang itu dampaknya lebih besar daripada laki-laki. Efek sampingnya itu lebih besar daripada laki-laki. Karena fisik laki-laki itu kuat. Jadi saya sarankan sekarang setelah saya menjelaskan ininya tentang kurang tidur ini. Jadi saya harap nanti jam 11 itu sudah tidur. Gimana? Gimana caranya spesial tidur? Kalau kebetulan dosi. Nanti ada sesi tanya jawab ya? Iya, ada tanya jawab. Penyebabnya, di sini ada penyebab. Terus begadang, ada tidur larut malam. Contoh jam 2, jam 3 yang tidur kan. Kan kalian ini diskusi sampai jam apa? Ngaji sampai jam 8. Ya. Ngaji sampai jam 8. 9. Belum, dari maghrib. Dari maghrib sampai jam 9. Ya, dari Isya sampai jam 9. Oh, kalau maghrib itu? Ngaji umum. Oh, ngaji umum dari Isya sampai jam 9. Misalkan ini sampai jam 9. Terus diskusi. Diskusi. Bisa yang mau diskusi itu nafsi-nafsi ya. Nafsi-nafsi tahu nafsi-nafsi. Sendiri ya. Ada yang mau diskusi, ada yang mau main-main dan sebagainya. Ya diskusi pada 15 menit. Karena saya juga ngajar diskusi dulu di sini. Paling 15 menit ya selesai. Terus kalian main-main dan lain sebagainya. 2 jam kalian main-main malam. Dan tidak, kalian kan kalau malam-malam itu paling hanya bermain di dalam kamar saja, tidak bisa keluar. Tunggu perbatasan. Iya. Tunggu perbatasan. Beraksi. Ya intinya tidurlah malam. Setidaknya jam 12. Kalau sedikit demi sedikit perubahan itu masih ada. Mulai dari jam 12, jam 11 dan seterusnya. Terus jam tidur tidak teratur, kualitas tidur buruk. Tahu kualitas tidur buruk? Sering bangun. Ya, sering bangun dan terasa seperti kita tidur tapi tidak tidur. Ya, sering. Nah itu juga. Terus cara mengatasinya. Pertama, tidur yang cukup. Tidur yang cukup 7 sampai 8 jam. Sudah dari jelaskan. Terus yang kedua, hindari gadget. Tahu gadget? HP. Ya, dan ini juga laptop dan sebagainya. TV juga. 1 jam sebelum tidur. Tapi karena kalian anak pondok sekarang, kalian tidak pegang HP, kain. Tapi kita beraksi. Ya. Tapi nanti karena kalian ini mau lulus juga kan? Ya, mau lulus juga. Pasti senang lah, lulus. Dan HP itu pasti tidak akan terlepas karena kalian puasa ini berapa tahun tidak pegang HP. Seminggu aja lah bahasa rasakan. Nggak ada bahasa agamanya. Pasti kalian nggak ada nanti pegang HP ketika
ketika kalian sudah lulus atau pulang. Jadi yang harus kita hindari adalah hindari gadget 1 jam sebelum tidur. Yang mau sleep call mungkin nanti, tahu sleep call? Call mungkin nanti kan? Supaya suruhlah pacar kalian kalau mau tidur itu matikan saja, matikan. Jangan mau ditemani saja mandi lagi. Matikan saja. Ada telepon biasa juga, jangan PC itu nanti ketemu jalannya. Ya. Karena kalau kita sekarang pegang HP, misalkan layar pegang HP, lalu kita langsung tidur, layar itu akan terbayang di dalam otak kita. Benar kan? Nah, ini kan menyebabkan sakit kepala. Sehingga yang suka nonton drakor juga kan, supaya kalau sudah waktu tidur itu supaya dihentikan saja. Kalau memang seru nanti dilanjutkan subuh. Hah? Sedikit demi sedikit. Sekarang ini misalkan mau tidur jam 11 misalkan. Mau tidur jam 11, lalu jam 10 itu drakor itu masih tinggal 2 jam misalkan. Ya tunggu waktu-waktu yang membosankan itu sudah matikan, besok nanti dilanjutkan. Demi kesehatan juga ini supaya tidak sakit kepala. Terus yang ketiga, perbanyak minum air putih. Yang suka minum es dan lain sebagainya. Jadi tetap setiap hari itu, sepanjang hari itu perbanyak minum air putih. Itu tadi tentang sakit kepala karena kurang tidur. Terus yang kedua, sakit kepala karena stres. Setiap ada stres. Stres karena alur hidup yang seperti apa? Alur hidup yang seperti apa? Apakah karena tekanan oleh orang lain, teman, gosip, atau alur hidup karena hidup kita yang tidak enak? Karena tidak enak. Masuk. Jadi dia sakit kepala karena stres dari akibat tekanan mental yang berkepanjangan. Kan tekanan mental ini adalah perlu penting juga teman-teman. Mental ini adalah penting juga kita melatih mentalitas kita. Kalau mental kita ini sudah down, sudah jatuh, kemungkinan besar kita akan mengalami stres. Misalkan bullying, tahu bullying? Kira kalau ada kalian juga menghina teman-teman. Orang yang terhina itu mungkin mentalnya akan rusak sehingga nanti dia akan stres. Kalau orang stres itu kemungkinan besar dia bunuh diri. Siapa yang suka nonton drakor? Ya kan ada pemeran aktor yang bunuh diri kan? Ya karena stres itu, karena stres. Sehingga janganlah. Pertama bullying itu, terus yang kedua nanti ada penyebabnya di sini. Seperti beban pikiran, cemas, emosi tertekan, atau kelelahan mental. Ada beberapa penyebab faktor yang menyebabkan stres ini. Pertama, stres emosional, masalah pekerjaan, kuliah, ada keluarga. Karena kalian ini belum bekerja, kita langsung ke kuliah. Kita ganti sifat kuliah ini dengan pelajaran. Ada yang stres karena pelajaran? Banyak. Pelajaran apa? Stres karena gurunya atau pelajarannya? Pelajaran. Karena kita juga tidak bisa memaksakan otak kita. Otak kita ini sudah diatur sedemikian rupa. Jadi kalau kita paksakan otak kita ini, maka ini akan membuat sakit kepala, teman-teman. Jadi misalkan ini tips ya, saya punya tips ini ya.
kalau kita sekarang belajar, kalau kita paksakan pelajaran, sulit masuk atau tidak? Sulit masuk. Ya, sulit masuk atau tidak kalau kita kalau kita paksakan pelajaran sekarang, sulit masuk atau tidak? Sulit. Ya, sulit kan? Sulit. Jadi kalau kita sudah merasa otak kita ini sudah tidak mampu menampung suatu pelajaran, jadi sudah hentikan saja, jangan belajar lagi. Jangan belajar lagi. Saya tidak suruh jangan belajar lagi, nanti belajar lagi. Karena kita juga tidak bisa memaksakan otak kita ini. Kalau kita paksakan juga kita akan sakit. Ya, ada yang sudah memaksakan dirinya. Sudah ada yang sudah drop. Pusing. Karena otak kita dipaksa, sehingga kita mengalami Sakit kepala. pusing. Kurang tenaga. Iya, ada yang sakit juga kan. Jadi bertarget, menurut saya ada target kita. Setidaknya sedikit-sedikit tapi masuk. Banyak-banyak tapi tidak masuk. Masuk keluar lagi. Cuma numpang masuk saja tapi keluar lagi. Jadi sedikit-sedikit saja kita ceria juga, belajar kita ceria, belajar juga kita juga mendapatkan pelajaran. Jadi itu pertama ya, jangan terlalu banyak pikiran. Ya, cemas juga cemas. Ada yang cemas nih, cemas. Terlalu cemas. Pacarnya diambil orang, cemas. Ada yang lain. Ada masalah keluarga. Ada yang keluarganya yang tidak baik. Tidak baik. Karena memang, mohon maaf juga ya, orang tua kita juga terkadang dia menekan kita. Dia menuntut anaknya supaya harus bisa. Anaknya harus bisa. Sehingga itu juga yang menyebabkan kelemahan mental pada anak-anak. Sehingga itu perlu juga mungkin nanti ya saya undang juga orang tua kalian ya supaya mendengarkan pembicaraan materi ini. Sulit dijelaskan. Ya, sulit dijelaskan ya. Tapi sedikit-sedikit kita rubah, kita berikan pengetahuan sedikit-sedikit kepada orang tua kita. Kalau memang orang tua kita seperti itu. Tapi tidak ada orang tua yang tidak ingin, yang mengajarkan kepada anak-anaknya tidak baik. Tentu dia ingin anak-anaknya ini menjadi orang-orang yang hebat. Jadi mungkin itu tujuannya ya. Terus cara mengatasinya, kelola stres, jangan memendam masalah sendiri. Ada yang suka curhat? Suka, tapi tak punya teman curhat. Siapa yang suka curhat? Tidak. Kalau semester Apa kamu caranya berbicara sendiri? tengok dari bawah, cermin, curhat. Siapa yang suka? Jadi berbagi curhat. Kalau memang ada masalah, tapi lebih kalian ini perempuan, Lebih baik curhat. ya lebih baik curhat. Wih, ke teman. Pertama kalau memang kita malu mengungkapkan masalah kita ya mulai dari bestie lah. Kita mulai dari bestie kita. Bestie. Semuanya sama aja. Teman dekat. Terus yang kedua, istirahat dan tidur dengan cukup. Ini sudah tadi ya. Latihan relaksasi, meditasi, zikir. Masuk juga zikir. Jadi itu ya. Apapun yang kita lakukan ya, baik di dalam pelajaran, tetap kita kembali kepada apa yang kita senangi. Karena itu adalah kehidupan kita ini, kesenangan kita ini. Tetap tidak ada yang bisa mengambil kehidupan kita. Ya kan? Walaupun kita belajar dan sebagainya, tetap kita lakukan apa yang kita senangi itu. Kalau kalian punya hobi nanti, tetap kalian lakukan hobi kalian. Supaya kita bisa menjalani hari-hari dengan ceria, tidak dengan stres. Terus luapkan emosi dengan sehat, bercerita, melakukan hobi yang disukai dan yang sudah lakukan itu. Terus sakit kepala karena minum alkohol. Perlu dijelaskan nggak ini?
Gak perlu ya, karena ada perempuan juga. Cuman ada lah sedikit-sedikit ya. Sakit kepala karena minum alkohol menyebabkan nyeri kepala yang timbul akibat konsumsi minum beralkohol. Mungkin kalian berikan edukasi kepada pacar kalian nanti ini yang suka minum alkohol. Tidak ada pacar. Tidak ada pacar. Rata-rata nggak punya pacar. Jawabannya di sini. Sini. Kok saya salah salah? Saudara, orang tua atau siapa? Jawab Korea. Mantap ya. Ya, sindrom drakor itu memang ya sindrom drakor itu dan laci itu juga. Kan buat senang. Ya lah, kan buat senang. Cuci mata. Hobi. Kan hidup. Hidup pasti. Ganteng tapi nyakitin atau jelek tapi nyenangin? Ganteng tapi nyakitin atau jelek tapi nyenangin? Siapa yang tahu sekarang pemeran drakor itu dia tidak nyakitin? Mungkin saya yang lebih nyenangin daripada pemeran drakor itu kan? Kalau kalian diselingkuhi misal? Jadi fisik itu bonus. Fisik itu bonus. Gangguan akibat minum alkohol bagi kesehatan. Saya tidak perlu ya menjelaskan panjang lebar ini karena kalian perempuan juga. Akibat ada gambaran-gambaran sedikit. Gangguan sistem saraf. Ada yang tahu? Saraf kita ini ada di otak. Kalau kita minum alkohol, saraf kita ini akan terganggu sehingga seperti terbang, seperti melayang dengan kadar minum alkohol. Mabuk sedikit udah banyak. Terus yang kedua, gangguan jantung dan pembuluh darah. Kalau kita minum alkohol, gangguan jantung itu pasti akan terganggu, jantung, pembuluh darah itu pasti akan terganggu kalau kita minum alkohol. Terus yang ketiga, gangguan pencernaan. Tahu pencernaan? Ya kan? Terus yang kerusakan organ tubuh seperti hati, ginjal. Minum alkohol ini resikonya banyak. Kalau kita sering minum alkohol, memang kita tidak rasakan sekarang, tapi nanti setelah tua kita akan rasakan kerusakan pada ginjal ini. Cara mengatasinya, minum air putih yang banyak, sama saja ya, dari awal. Istirahat yang cukup, makan makanan bergizi. Ya itu salah satu program Prabowo yang luar biasa. Makanan bergizi itu setiap dapur MBG itu ada ahli gizi kan? Supaya gizinya seimbang semua. Supaya gizi seimbang. Ya, jadi kalian makan itu makanan bergizi walaupun kalian rasa tidak enak, tapi kalian makan ini demi kesehatan juga. Daripada masakan bau. Terus mandi air hangat. Nah ini kalau minum alkohol ya mandi air hangat. Ini tadi ada upaya-upaya juga. Tidur yang cukup, jangan begadang, hindari hal-hal yang membuat kita stres. Yang tidak hidup ini happy saja. Kalian ada di dalam Al-Quran itu. Hidup ini adalah tempat canda gurau. Apa itu? Hidup pada dunia katanya. Dunia ini adalah tempat canda gurau. Kenapa dikatakan di dalam Al-Quran itu adalah dunia ini tempat kita bercanda gurau? Karena dunia itu mainan. Ya, karena dunia ini mainan, maka kita bermain-main di dalam mainan itu. Kalau kita tidak bermain, maka kita akan dipermainkan. Baik kita bermain-main, maka kita dipermainkan. Dicatat. Ini kata-kata yang keluar satu kali dalam satu abad. Jadi Riwayat saya ini. Jadi happy saja hidup ini ya. Jangan terlalu mikir hidup ini. Ya jalani sudah apa yang kita senangi juga, jalani juga. Yang penting kita hidup. Itu juga motivasi satu ya. Yang penting kita hidup.
Terus hindari minum alkohol berlebihan.